Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Para bapak, para ibu, hadirin pengajian Ahad pagi pimpinan daerah Muhammadiyah kota atau kabupaten ini Pak? Kabupaten Gresik yang semuanya saya hormati rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita oleh Allah ditakdirkan bisa bertemu dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita akan terus dan berlanjut nyampe nanti di yaumil akhirah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan oleh Allah senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Kita juga memohon mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kekuatan untuk bisa mencontoh perilaku beliau, kekuatan untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingga kelak nanti di yaumil akhirah kita termasuk orang yang pantas diakui sebagai pengikut beliau. Para bapak dan ibu yang semuanya saya hormati rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan lebih banyak, ada beberapa hal yang perlu saya koreksi. Yang pertama, saya bukan MPDI. Saya terus terang, Mbak. Andai ijazah saya palsu saja saya terus terang, Mbak. Ya. Jadi saya cuman SPDI, bukan MPDI yang pertama. Kemudian yang kedua, hari ini saya hanya sebagai mantan sekretaris Majelis Tabligh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Blitar. Mantan. Sekarang sudah tidak lagi. Hadirin rahimakumullah, ini saya sampaikan agar tidak ada pihak-pihak yang protes. Wong Presiden ijazah diduga palsu saja ada yang berani protes kok. Apalagi saya bukan presiden. Ini kan rawan. Saya punya teman, mungkin penjenengan pernah menghadirkan Ustadz Abdul Aziz yang mantan Hindu. Ini pernah bermasalah di Kulon Progo hanya karena titelnya ditulis salah, Pak. Padahal yang salah panitia, bukan dia. Maka untuk klarifikasi, titel saya bukan MPDI, saya hanya SPDI. Hadirin rahimakumullah, pagi ini saya merasa berbahagia sekaligus bangga hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu, warga dan simpatisan Muhammadiyah Kabupaten Gresik
Padahal yang terdengar sayup-sayup dari Blitar, Gresik ini kota santri. Gresik adalah daerah yang dari tinjauan sejarah termasuk awal-awal mendapatkan dakwah Islam. Pesisir utara, mulai Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, ke barat sampai Sarang, Kudus, Jepara. Itu sampai sekarang bekas-bekas jasa para juru dakwah di awal kali Islam dibawa di tanah Jawa Dwipa ini masih nampak. Sehingga yang pesisir utara ini masyarakat terkait komitmennya terhadap Islam lebih baik, lebih kuat dibandingkan Jawa yang bagian selatan. Jawa yang bagian utara, kalau sudah ngomong banyaknya ulama, banyaknya ustadz, banyaknya mungdirul qaum, juru dakwah, ini secara kuantitatif lebih banyak dibandingkan daerah yang di selatan. Kenapa? Memang awal kemunculan Islam didakwahkan oleh para juru dakwah, para mungdirul qaum di awal kali Islam dibawa ke Jawa adalah pesisir utara. Saya di Jawa yang pesisir selatan, Pak, yang sekarang terkenal dengan daerah yang merah, daerah di mana menjadi basis orang-orang yang nggak begitu familiar dengan budaya ngaji semacam ini. Maka sebetulnya kalau saya mau jujur, ada perasaan nggak pede begitu saya hadir di tengah-tengah panjenengan. Cuman saya minta restu, mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti perkara yang hak. Syukur kalau saya bisa menyampaikan dengan baik, lebih syukur lagi jikalau apa yang saya sampaikan nanti ada manfaat bagi kita sekalian di dunia wal akhirah. Para bapak dan ibu yang saya hormati rahimakumullah, pagi hari ini tema yang akan saya sampaikan kepada panjenengan tentang menyingkap tabir hidayah. Hidayah, petunjuk, sebagaimana yang kita pahami adalah hal yang sangat penting, Pak. Sehingga di dalam sehari semalam, jikalau kita dalam keadaan normal, kita memohon kepada Allah untuk dianugerahi hidayah, petunjuk minimal 17 kali. Sebab ketika kita sholat yang 5 waktu, jika kita enggak menambah sholat yang nawafil, yang kita kerjakan yang fardu saja, yang wajib dalam keadaan normal 17 rakaat. Ada dalil la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidaklah sah sholat seseorang jikalau dia tidak membaca suratul Fatihah. Nah, di dalam surah Al-Fatihah As-Sab'ul Masani yang 7 ayat itu kalimat ihdinas siratal mustaqim. Apa Pak artinya? Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jikalau ada di antara panjenengan mbok menawa yang dia familiar tiap subuh baca kunut, mbok menawa lah tapi nggih. Itu dia biasanya familiar dengan kunut yang diajarkan Rasul kepada cucu beliau Hasan, yang biasanya diawali dengan Allahumma dini fiman hadait. Lagi-lagi
Yang kita minta adalah petunjuk. Hadirin rahimakumullah, membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah arkanus shalah, rukun salat yang bersifat akwaliyah. Artinya penjenengan kalau tidak membaca surah Al-Fatihah, penjenengan meninggalkan satu di antara rukun salat. Berarti penjenengan salatnya tidak sah. Nah, penjenengan pasti baca ini. Dan kalau kita ngomong permintaan di dalam surah ini, tidak ada permintaan selain itu. Kita ulang-ulang sampai 17 kali minimal, dan di dalam surah itu tidak ada permintaan yang lain kecuali itu. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu bagi kita yang cerdas, tentu pantas jikalau kemudian kita bertanya, sepenting apa itu petunjuk sehingga harus kita minta kepada Allah setiap saat dan kita ulang-ulang. Hadirin rahimakumullah, memang kalau orang sudah dikehendaki oleh Allah tidak mendapatkan petunjuk, maka tidak ada siapapun yang bisa memberi petunjuk kepada dia. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah beri petunjuk kepada dia, dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka tidak ada seorang pun penolong yang bisa memberikan petunjuk kepada dia. Loh, Pak, termasuk Nabi. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun, Pak. Banyak orang-orang yang ikut, tapi anaknya sendiri justru bukan bagian dari orang-orang yang ikut. Saya mikir itu begini, Pak. Ketika Nuh itu misal memberi nasihat kepada Kan'an dalam kondisi yang aman, nggak ada apa-apa, lengger sampean ini, tak tuturi. Kemudian si Kan'an putranya Nuh kemudian menolak, nggak mau ikut ajakan bapak. Saya bisa memahami, Pak. Tapi Nuh itu memanggil-manggil Kan'an saat Kan'an itu sudah timbul tenggelam, diombang-ambingkan oleh ombak yang besar seperti gunung, tapi kesombongannya tetap muncul. Dia lebih memilih sikap menolak ajakan bapaknya. Penjenengan bisa baca itu, kalau nggak salah surah Hud. Saat itu Nuh bersama orang-orang yang beriman di atas bahtera. Kemudian Kan'an sudah timbul tenggelam, diombang-ambingkan ombak kalmaus yang seperti gunung. Nuh ini memanggil Kan'an, ya bunaya irkam ma'ana walatakum ma'al kafirin. Mungkin supaya lebih dramatis begitu. Ya bunaya, ya. Irkam ma'ana walatakum ma'al kafirin. Ternyata anaknya menolak, Pak. Sa'awi ilal jibal ya'simuni minal maka saya akan renang ke gunung itu. Pasti selamat dari kejaran air. Akhirnya gimana Kan'an?
putra nabi, putra rasul, putra orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan risalah, orang yang dekat, bahkan hubungannya antara bapak dan anak tidak hanya tidak mendapatkan petunjuk, dia mati dalam keadaan kafir. Kita tahu Nabi Lut alaihi salam ternyata istrinya juga kafirah. Tapi Fir'aun istrinya mukminah. Iya, Pak. Jadi kalau kita itu hanya menggunakan logika, hanya menggunakan rasio, hanya menggunakan ilmu kira-kira, maka Kan'an lebih layak menjadi orang yang beriman karena dia adalah putra seorang nabi dan rasul. Wali'ah, istrinya Lut, lebih layak menjadi orang yang mukminah karena dia dididik dan ditarbiyah oleh seorang nabi dan rasul, bukan istrinya Fir'aun, istri seorang pemimpin yang tiran, yang kurang ajar, yang puncak kekurang ajarannya sampai memproklamirkan diri, ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tapi ini istri Fir'aun mukminah, istrinya Lut justru kafirah. Yang luar biasa itu, Pak, yang layak bagi kita untuk merenung, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Beliau, saya tetap menyebut beliau sebab bagaimanapun dia adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah. Diriwayatkan Abu Thalib itu cintanya kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Apakah dia tidak tahu bahwa sang keponakan ini adalah utusan Allah? Saya katakan, ini menurut saya, mungkin dari kalangan keluarga, Abu Thalib ini justru orang yang pertama kali tahu kabar, yang kabar itu A1, bahwa kelak sang keponakan ini akan menjadi utusan Allah 27 tahun sebelum diangkat menjadi Rasul. Sebab ketika umur 13, Rasulullah diajak berdagang, Pak, oleh Abu Thalib ke Syam. Kemudian di tengah jalan ada sepasang mata yang melihat, kemudian memperhatikan dengan takjub. Sebab saat itu Rasul diikuti oleh awan, Pak, diikuti oleh mendung. Kemudian diperhatikan terus oleh sepasang mata ini. Puncaknya orang ini nggak kuat menahan rasa penasaran, dipanggillah Abu Thalib. Pak, ini siapa ini? Dia adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki saya. Terus namanya siapa dia? Dia oleh bapak saya dikasih nama Muhammad. Langsung terperanjat. Terus di mana bapaknya? Dia lahir dalam keadaan bapaknya sudah meninggal. Jadi tiga ini, Pak, namanya Muhammad, kemudian kemana-mana diikuti awan, lahir dalam keadaan yang sudah yatim. Ini ternyata sudah dinubuatkan oleh Allah lebih dari 500 tahun sebelum kelahirannya di dalam kitab Injil, Pak, bahwa kelak akan lahir seorang Rasul
sekaligus penutup sekalian para rasul, ini sudah dinubuatkan Allah di dalam kitab Injil. Maka orang ini, Pak, ngomong sama Abu Thalib, jikalau yang kamu ceritakan itu benar, maka berarti dialah yang akan Allah angkat menjadi rasul sekaligus penutup sekalian para rasul. Dia telah dinubuatkan oleh Allah di dalam kitab Injil. Kamu mau kemana? Saya mau ke sana, ke Syam, mau berdagang. Jikalau kamu mau saya nasihati, jangan kamu teruskan perjalananmu. Sebab di sana ada sekelompok orang-orang yang sedang menunggu-nunggu kelahiran Rasul yang terakhir ini. Alangkah kecewanya mereka ketika yang ditunggu sudah datang, namun bukan dari kalangan mereka. Daripada ponakamu dicacah, gawanan mulai. Itu Abu Thalib ikut, mengikuti nasihat ini, Pak. Pendeta ini namanya Buhairah. Ngikutnya dia, di samping karena sayang kepada sang keponaan, dia membenarkan apa yang dikabarkan pendeta Nasrani itu, Pak. Ketika Rasulullah masih berusia 13 tahun, berarti 27 tahun sebelum diangkat menjadi Rasul. Di awal-awal Rasul berdakwah, nyar-nyaran jadi utusan Gusti Allah, Pak. Dakwah, sampaikan kebenaran dan risalah dari Allah. Ini orang-orang dari tokoh-tokoh di sekitar Rasul bertempat tinggal, ini enggak berani ganggu Rasul, bukan takut kepada beliau, tapi dia sungkan kepada Abu Thalib. Sebab Abu Thalib tokoh, dan Abu Thalib ini salah seorang yang punya hak untuk ngomong di Darun Nadwah. Jadi orang-orang ini ada tempat untuk musyawarah. Enggak sembarang orang bisa hadir dan punya hak ngomong di tempat itu. Abu Thalib salah satu yang punya hak untuk ngomong di tempat itu. Namun, Mbak, paman yang sangat mencintai Rasul, sangat dicintai Rasul, menjadi backing di awal kali Rasul berdakwah. Beliau juga beriman sebetulnya secara ideologis. Dia percaya bahwa sang keponaan ini utusan Allah. Ketika nazak, Pak. Ketika nazak, Rasul ada di sampingnya, dan Abu Jahal CS juga ada di sampingnya. Rasul katakan kepada paman yang sangat beliau cintai ini, ya ami, qul la ilaha illallah kalimatan ahujju laka biha indallahi yaumal qiyamah. Paman, panjenengan ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat lek panjenengan kersa ngucapaken, paman, saya punya hujah, saya punya alasan untuk membela panjenengan di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Tapi saat itu Abu Jahal melotot sambil dia berkata, araghibta an dini Abdul Muthalib, apakah kamu enggak suka dengan agamanya Abdul Muthalib? Rasul meminta yang kedua kali, tapi Abu Jahal melarang yang kedua kali. Rasul meminta dan memohon untuk yang ketiga kali, Abu Jahal pun semakin semangat untuk melarang. Maka pendek cerita, Abu Thalib meninggal tanpa sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal paman Rasul sangat dicintai Rasul, dekat dengan Rasul,
itu pun bukan orang yang oleh Allah dikehendaki mendapatkan petunjuk. Maka Pak, jikalau pagi ini panjenengan menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk, panjenengan tahu Islam dan membenarkan Islam, panjenengan mengakui bahwa Islam adalah agama yang hak, panjenengan sekaligus mau tunduk dan patuh kepada Islam, ini anugerah Allah yang luar biasa. Sebab ternyata tidak semua orang Allah kehendaki mendapatkan petunjuk. Hatta orang yang terdekat dengan Rasul, orang yang terdekat dengan Nabi, orang yang terdekat dengan orang-orang soleh, ternyata bukan orang yang dikehendaki mendapatkan petunjuk oleh Allah. Dan jenengan ini kan ponakane Nabi duduk to, Pak. Nggih ta? Sapa sing ponakane Nabi ngacung? Tapi panjenengan mendapatkan petunjuk dari Allah, membenarkan sekaligus ada kemauan hati untuk tunduk dan pasrah. Sebab hari ini, Pak, kalau saya melihat banyak orang yang membenarkan, tapi ternyata masih belum tunduk dan patuh. Dia secara ideologis mengakui bahwa syariat Islam itu benar, tapi dia masih enggan mengaktualisasikan nilai-nilai Islam itu di dalam kehidupannya. Saya mau tanya, Pak, dengan panjenengan, tolong jawab dengan jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Di Gresik sini, atau lebih kecil lingkup keluarga panjenengan, itu kalau ada orang yang meninggal, itu biasanya pembagian warisnya mengikuti Al-Quran apa mengikuti tradisi Gresik? Ayo ngomong. Bondo waris, harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati itu, ini dibagi begitu setelah dikubur, diselesaikan hutang piutang dan wasiatnya, apa nunggu setelah 1000 hari? Ayo, saya muni langsung ngacungo. Langsung, satu di antara sekian banyak. Lek ning Blitar, Pak, saya jujur saja, itu dianggap tabu, dianggap saru, dianggap nggak beretika ketika belum 1000 hari. Masya Allah, kembangnya lerong ngalum. Masya Allah, lemai lecik teles. Bondone wis tinggi rayan. Bahasanya dinggo rayan, Pak. Di sini juga begitu, Pak. Jadi kalau cepet-cepet ini dianggap tabu, dianggap saru, dianggap tidak beretika, Pak. Seakan-akan ahli warisnya orang-orang yang rakus. Seperti itu. Padahal menyegerakan membagi, ini bagian dari perintah agama. Saya mau tanya lagi, Pak. Kalau ada orang yang meninggal, biasanya istrinya, ini kalau habis masa iddahnya cepet-cepet nikah, ini dianggap saru, dianggap tabu apa enggak, Pak? Hah? Yang bicara enggak cuman ibu-ibu kayaknya. Seperti itu, Pak. Bu, panjenengan kalau harta waris ini dibagi,
Kalau panjenengan betul-betul kekeh di dalam memegang syariat Islam, panjenengan cuman mendapatkan separuh dari bagian saudara laki-laki panjenengan. Jenengan terima? Terima? Luar biasa Gresik. Saya mau tanya Pak di sini. Kalau ada orang yang meninggal, kemudian dia meninggalkan anak, katakanlah 3, cewek semua. Cewek semua. Ini menurut faraid kan nggak bisa menghabiskan harta. Dia cuman berserikat di dalam 2/3. Yang lain itu miliknya paman atau pakdi, saudara laki-laki dari yang meninggal itu. Nah, suatu saat ada orang meninggal, dia punya anak perempuan 2. Sang paman datangi ini 2 anak ponaan ini. Duk, bapakmu wis meninggal. Lek wis selesai pemakaman, wasiat, hutang piutang semuanya beres, yang harus diselesaikan adalah membagi tirkah, membagi harta yang ditinggalkan oleh bapakmu. Kamu cuman 2 orang, kamu tidak punya saudara laki-laki. Jadi kamu tidak bisa menghabiskan harta yang ditinggalkan oleh bapakmu. Maka sebagian harta itu adalah milik saya, Nduk. Sebab hakmu cuman 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ada paman datang kepada ponaan, dia mengatakan demikian, dia tunjukkan bagaimana cara membagi waris menurut Al-Quran, yang artinya dia harus mendapatkan sebagian dari peninggalan bapak dari gadis-gadis tadi. Itu kalau neng Gresik, itu berarti paman yang luar biasa, apa paman yang blengreh? Ayo. Guyumu guyu nggak penak pokoknya. Itu Pak yang saya katakan, membenarkan tapi tidak ada niat dari hati untuk tunduk. Tunduk ini bahasa Gresik, bahasa agamanya berarti taslim, berserah diri. Orang yang berserah diri baru cukup syarat untuk disebut sebagai seorang yang muslim. Jadi kita ini jangan-jangan Pak disebut muslim karena memang secara yuridis formal yang tertulis neng KTP agamanya awake dhewe Islam. Tapi ketundukan kita, komitmen kita terhadap syariat itu kadang-kadang kurang. Ayo, panjenengan merasakan itu apa enggak? Nah, makanya perlu ngaji tiap Ahad supaya ada jendela informasi, supaya panjenengan semakin banyak yang diketahui terkait dengan Islam, nanti kita tinggal mengamalkan itu. Hadirin rahimakumullah. Lalu jikalau memang petunjuk itu hakikatnya adalah hak prerogatifnya Allah, tidak ada siapapun yang mampu memberi petunjuk. Jikalau Allah punya mau untuk menyesatkan, tidak ada siapapun orang yang bisa menyesatkan jikalau Allah telah memberi petunjuk. Tapi dari sisi kausalitas, dari sisi syariat, dari sisi yang bisa kita ikhtiari, itu memang ada Pak yang bisa kita identifikasikan sebagai tabir petunjuk, tabir hidayah. Lek ngomong hakikat sing iso menehi petunjuk ya Allah gitu loh Pak. Tapi awake dhewe aja bahas iku. Awake dhewe cukup meyakini dan membenarkan. Tapi dari sisi syariat itu ada yang saya catat di sini ini hal-hal yang menjadi tabir penghalang datangnya petunjuk.
seperti Abu Thalib terhalang apa enggak, Pak? Terhalang. Karena apa? Karena dia ini ditokohkan, Mbak, ternyata di kalangan masyarakat Mekah. Ditokohkan. Dia berjejer dengan tokoh-tokoh yang lain yang memang punya komitmen menjaga agama leluhur. Dan mereka menilai bahwa Islam yang disampaikan Rasulullah ini bertentangan dengan agama leluhur mereka. Jikalau Abu Thalib itu mau mengikuti apa yang diminta oleh Rasulullah, "Qul la ilaha illallah." Paman, jenengan ucapkan la ilaha illallah, berarti Abu Thalib mengingkari, mengkufuri ketuhanan pihak-pihak selain Allah yang secara kultur memang sudah dipertuhankan oleh masyarakat Makkah saat itu. Lata, Uzza, Manah, Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, Hubal, yang sudah turun-temurun dipertuhankan oleh mereka. Tapi kemudian Abu Thalib diminta la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Berarti Tuhan hanya Allah tok. Liyane Allah, apapun dan siapapun itu bukan Tuhan, tidak punya sifat ketuhanan, sehingga tidak pantas disikapi sebagai Tuhan. Kita nggak bisa isti'anah, nggak bisa isti'adah kepada dia. Padahal biasanya masyarakat Arab dagang minta pada berhala yang itu. Kalau mau perang minta pada berhala yang itu. Biasanya begitu. Nah sekarang maunya Nabi Muhammad hanya kon ngakoni ketuhanan Allah tok. Liyane Allah bukan Tuhan. Maka dia mikir, sungkan, apalagi ada Abu Jahal CS di sampingnya. Nah itu andai gengsi, perasaan ditokohkan, dihilangkan. Saya hanya hamba, nggak beda dengan hamba yang lain. Saya butuh Allah, sebab dialah satu-satunya Tuhan. Kalau dia begitu, maka dia niscaya akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang diminta oleh Nabi Muhammad. Tapi mergo gengsi, Pak. Coba sekarang yang tokoh-tokoh itu, karena dia ditokohkan, kemudian dia sungkan sama orang yang menjadikan dia tokoh, akhirnya tidak fasih lagi. Seperti Ngabalin itu kan sekarang pelo dia. Iya kan? Pelo. Dia sulit untuk mengucapkan halal dan haram. Halom. Iya. Seperti Pak Ma'ruf Amin yang dia mengatakan pemimpin yang berbohong, pemimpin yang suka berdusta tidak boleh dipilih. Aku yakin, Mbak, bahwa beliau ngerti lah sandinge tukang ngapeki itu. Tapi karena dia ditokohkan, Mbak, lidahnya keluh, Mbak, sulit untuk mengucapkan kata-kata yang hak. Ganang ini kalau jadikan pejabat belum tentu loh, Pak. Tapi saya, walaupun hanya sebatas niat, saya punya niat yang kuat, berakjam, apapun yang terjadi, saya tetap harus di atas kalimat la ilaha illallah. Walaupun harus meregang nyawa, sekalipun kudu tak rewangi pecai dodo kutai lutiro, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, demi kebenaran, demi kejayaan Islam, demi tegaknya kalimat la ilaha illallah, mati pun akan saya bela. Tapi orang-orang yang demikian,
kadang-kadang lidahnya keluh, Pak. Nah, hadirin rahimakumullah, lalu apa yang menjadi tabir hidayah itu? Yang pertama, karena kebodohan. Yang saya catat di sini, karena kebodohan. Banyak orang yang tidak mendapatkan petunjuk, dia tetap di jalan yang sesat, jauh dari kebenaran agama, karena memang dia bodoh, Pak. Dalam kondisi bodoh, dia pun juga nggak ada ikhtiar untuk merubah diri, sehingga statusnya nggak bodoh lagi. Dia enggan hadir di majelis taklim, sampai ketua majelis tablek ngancam, kalau penjenengan nggak hadir, jangan salahkan ya kalau direbut oleh kelompok yang lain. Nemen nih sampai diancam oleh ketua majelis tablek. Gitu. Jadi kejahilan ini, Pak, kebodohan ini, tidak tahunya tentang agama, minimnya informasi tentang agama, itu memang menurut logika orang yang tidak tahu tentang agama, ya bagaimana mungkin dia akan menjalani hidupnya secara agamis, religius, wong nggak ngerti agama. Nah, sehingga Islam itu mewajibkan kita untuk thalabul ilmi, untuk ngangsu kaweruh, untuk terus belajar agama. Ini kapanpun, Mbak. Sakdurunge ada kalimah long life education, Islam sudah punya semboyan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu sejak dalam gendongan sampai ke liang lahat. Sekarang ini karena tidak tahunya tentang ilmu agama, Pak, nyaris dalam kehidupan sosial ini jauh dari nilai-nilai agama. Ya Allah, seperti kasus di Malang itu, kalau saya ngomongkan di tempat umum itu rawan, Pak, tapi hati kita menjerit, Pak. Betapa sebuah kesalahan yang berakibat terbunuhnya banyak orang ini dilakukan sebuah institusi yang katanya mau mengayomi kita, Pak. Saya punya teman, Pak, aktivis di Malang. Dia menyewa pengacara dari Jakarta. Setelah datang ke Malang, Pak, dia angkat tangan, Pak, karena ada pressing yang luar biasa. Akhirnya sekarang dia ke Eropa, dia mau mampir ke Perancis, dia mau mengambil pengacara dari Eropa. Masalah Kanjuruhan ini akan diurusi Mahkamah Internasional. Sebab menurut konco-konco, ini kalau cuman level Indonesia nggak tuntas, Pak. Sebab pelakunya juga itu, sing ngadili juga itu. Jeruk makan jeruk. Hadirin rahimakumullah, nyaris tanpa agama. Jadi ibu-ibu ini memang pakai jilbab, busananya muslimah, rapi, sopan dan beradab, ngaji. Jajal Arab senam. Jadi seragam semacam itu menurut orang-orang yang memang tidak tahu dianggap ini uniformnya orang yang ngaji. Kalau ngaji pantasnya seperti ini. Nanti kalau senam ngabret madedet pating pecotot gak apa-apa. Ya Allah. Oh ora. Munio. Jahil, bodoh. Ini ternyata memicu
terhalangnya petunjuk kepada kita. Kemudian yang kedua, fanatis, Pak, asobiyah, ta'assub. Jadi dia ini kalau sudah ngomong nasihat, sudah ngomong ceramah, ngomong dakwah, ngomong kebenaran, itu merasa bahwa kebenaran ini hanya datang dari kelompoknya saja. Dan itu nggak akan mungkin datang dari kelompok yang lain. Sing bener ya bloke kono tok, liyane nggak punya hak untuk benar. Sehingga misalnya ada masjid, kemudian yang ngaji Ustadz Anas, yang ngaji Jamaah Muhammadiyah misalnya, dia nggak mau mendengarkan, sama rek gabaken, sama rek tersesat. Klek dek itu sampai begitu, dia itu seakan-akan cek bodone aku, sehingga krungu ngono tersesat. Kita kan punya akal, kita kan punya rasa. Andai sesat sekalipun, kan kita bisa mikir-mikir, Pak. Saya ini pernah, Pak, ya Allah, ini gobloknya cek nemen tuh. Ini di Blitar ini tersebar buku, Pak, diiklankan di majalah-majalah. Judulnya sebuah fakta sesuai Al-Quran dan As-Sunnah bahwa matahari mengelilingi bumi. Sebuah fakta sesuai Al-Quran dan As-Sunnah bahwa bumi itu datar. Ya Allah, aku penasaran, Pak. Tak ikuti ini bedah bukunya di Kediri, tak rungok nih. Tiba-tiba komunitas itu nggak bisa, Pak, berdialog, nggak bisa, Pak. Kalau tanya hanya lewat kertas ditulis. Pertanyaan aku nggak diwoco. Nah kalau kita begitu, Pak, sesuai Al-Quran, sesuai As-Sunnah, padahal Al-Quran dan As-Sunnah ini rujukan primer, Pak, bagi umat Islam. Gimana Pak Baten? Fakta bahwa bumi yang berputar pada porosnya sehingga ada gerak semu seakan-akan matahari yang berputar. Ini sesuai dengan ilmu modern, guys. Nggih ngoten. Fakta bahwa bumi itu bulat itu, tapi nampak oleh kita datar sehingga kita bisa tenang berdiam di bumi. Fakta bahwa bumi diputar dengan cepat yang kecepatannya lebih dari 1.300 km per jam, tapi nampak tenang sehingga kita bisa tinggal tenang di punggung bumi. Ini sesuai dengan ilmu modern. Lek kemudian ini dianggap salah, dia menganggap salah dalilnya Al-Quran. Jare menurut Al-Quran mataharilah yang mengelilingi bumi. Jare menurut Al-Quran bumi itu datar. Ini berarti meletakkan Islam pada posisi yang bisa dituduh bahwa Islam tidak sesuai dengan fakta ilmu modern. Likin kok nek wong sing kritis diprotes, mana dalil Al-Quran bahwa bumi matahari mengelilingi bumi ini? Oh, berarti Al-Quran salah. Kalau Al-Quran salah, maka kita patut ragu akan kesuciannya. Kalau dia tidak suci, untuk apa kita pedomani di dalam hidup kita? Ngene iki goro-goro ngono kuwi lho. Nggih mboten, Pak? Ngono kuwi diomongi ya ora kenek, ngengkel. Saya dengar sayup-sayup bukunya laris manis sampai kena nggih bangun omah. Sing tuku lho cek gobloke. Ini karena fanatis kelompok, fanatis golongan. Maka nyuwun sewu, Pak, nyuwun sewu, panjenengan menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, sebagai alat dakwah, sebagai wahana panjenengan berjuang untuk Islam, monggo. Ning panjenengan kemudian eksklusif,
terus nganggep liyane Muhammadiyah salah, nganggep liyane Muhammadiyah sesat, nganggep liyane Muhammadiyah mlebu neraka. Jangan, Pak, jangan. Muhammadiyah organisasi modern, gak ngono kuwi. Wong sing gampang ngapir-ngapir nih, nyesat-nyesat nih, bid'ah nih, neraka nih. Itu wong pedalaman Kalimantan niku. Dalam era semacam ini informasi terbuka, Pak. Beda pendapat bisa didiskusikan. Neraka nih. Wong duduk panitia akhirat gak? Nggih mboten, Pak. Tapi kalau fanatis memang begitu. Jenengan jangan fanatis. Aku iku samar, Pak. Persaudaraan yang penjenengan bangun ini hanya sebatas warga Muhammadiyah. Itu penjenengan nyalahi apa yang dimaui Islam. Sebab menurut Al-Qur'an innamal mu'minuna ikhwatun. Penjenengan takja rukun karo dulur-dulur sing NO ne siap lho mboten? NO iki subuh enggak gawe kunut lho, Pak. Lek subuh gawe kunut. Ngono kuwi subuhane sah napa mboten? Ditampa ora Gusti Allah. Ditampa napa mboten? Nah, jadi gitu. Wis enggak usah Muhammadiyah itu moderat, wasatiyah. Jadi enggak gampang nyalah-nyalah nih. Siap? Sini kalau ada orang meninggal, ada nggak yang ditalkin sama Pak Mudin, ada nggak? Yeah. Kalau talkinnya ini memang khilaf lah, ada yang mengatakan perlu, ada yang mengatakan enggak. Tapi yang disampaikan Pak Mudin itu benar loh, Pak. Itu tak cek sesuai dengan hadis. Jadi ketika Pak Mudin itu menyampaikan, Pak Katirun, saiki seliramu wis ning alam kubur. Sedelo maneh bakal teko malaikat loro kang aran Munkar lan Nakir. Wujude medeni, wujude gegirisi, ning seliramu aja wedi lan aja geter, sebab iku ngono ya kawulane Gusti Allah. Lamun malaikat loro iku mau takon, man rabbuka, sapa pangeranmu? Mula ira kudu jawab, Allahu Rabbi, Allah pangeranku. Ngoten Pak nggih? Niku pertanyaan niku cocok kali hadis napa mboten? Cocok. Nah, salah satu pertanyaan ini tak rungokne. Niku kok sapa sedulurmu? Nggih napa mboten, Pak? Sapa sedulurmu? Jarine Pak Mudin, rikala Munkar Nakir takon sapa sedulurmu, kon jawab wong Islam kabeh iku sedulurku. Lah iso apa orane panjenengan jawab, Pak, Bu? Niki enggak kenek, Pak, dihafalne mboten kenging. Enggak kenek niki. Iki ambek aku kok mbengeh-menggeh to. Awak lemes. Iki ketok arep matek iki. Tak ndang ngapalne, enggak bisa, Pak. Jadi panjenengan bisa jawab atau tidak sangat ditentukan ketika panjenengan hidup di dunia ini. Ketika mensikapi orang-orang yang Muslim, yang Islam, sekalipun tidak seorganisasi dengan kita, itu gimana? Hak-hak dia sebagai saudara, penjenengan tunaikan apa enggak? Jenengan persaudarai sebagaimana lumrahi saudara apa enggak? Lek jenengan enggak begitu, Pak. Sorry ya, aku kan Aisyah, awakmu Fatayat, sorry ya. Wis begitu aku khawatir sampean ra iso jawab yo. Kene Aisyah, kene muslimat, karena beda ormas panjenengan itu mensikapinya tidak lagi sebagai saudara. Aku khawatir panjenengan itu ketika ditanya Munkar dan Nakir nggak bisa menjawab. Saya ini, Pak, kalau mau jujur gitu, ketika ngerungokne ngajine Gus Bahak itu ada, Pak, bagi saya itu hal yang baru, bagi saya layak untuk dipegang, walaupun banyak juga yang saya kurang cocok, tapi saya katakan Gus Bahak itu bagus.
Ade Hidayat bagus, Ustadz Abdul Somad itu menurut saya bagus. Tapi lek sing sitoke, sing saloke, sing ketika ngaji cuman jadi provokator, ngedu. Nah, ini saya yang nggak suka. Jadi Islam itu datang menggembirakan, orang seneng, bukan malah menyulut kemarahan sehingga kita membenci kelompok yang lain. Padahal podo Islami. Dengan NU rukun, setuju? Dengan yang Persis rukun, setuju? Al-Irsyad rukun, setuju? Meramaikan muktamar, setuju? Nah, itu. Ngaji pada semono kayak wis ngono itu. Kemudian yang terakhir, termasuk yang menjadi tabir hidayah, yaitu orang yang melakukan dosa, Pak. Jadi Rasul ini bersabda demikian, innal mu'mina idza atnaba kanat nuqtatun syauda fi qalbi. Orang mukmin itu kalau melakukan dosa, maka di hatinya ada noda warnanya hitam. Jikalau dia tobat, fa intaba wastaghfara wa nazza'a sukila qalbuhu. Kalau dia bertaubat, dia minta ampun, dia tinggalkan dosa itu, maka hatinya kembali cemerlang, menjadi gilap neh. Tapi kalau dia menambah dosanya, maka noda yang hitam juga semakin bertambah. Itu kalau dalam Al-Quran disebut ron, sudah ngetel, sulit untuk dibersihkan. Maka panjenengan kalau dosa, ya sudah bertaubat, minta ampun. Tidak ada Pak orang yang tidak pernah salah. Tidak ada orang yang tidak pernah berdosa. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah. Sebab kalau untuk disebut sebagai orang baik harus tidak pernah salah, maka tidak ada seorang pun yang cukup syarat untuk disebut baik. Sebab semua orang pasti salah. Bahkan saya katakan Mbak di mana-mana, Allah itu tidak akan memasukkan orang yang berdosa ke neraka. Sebab jikalau setiap orang yang berdosa harus dimasukkan neraka, maka semua orang akan masuk neraka. Coba saya mau tanya, di antara yang hadir ini siapa yang tidak punya dosa? Ngacung. Aku kok milik roh prejengane wong ra duwe dosa iki kaya apa? Ada. Jikalau orang yang berdosa harus masuk neraka, maka semua kita pasti masuk neraka. Lalu siapa yang akan dimasukkan neraka? Orang yang berdosa, dia tidak minta ampun, dia tidak bertaubat. Jadi tidak minta ampun dan tidak bertaubat, ini kesalahan dia. Nah, maka ketika kita berdosa, kita minta ampun. Mohon ampunan kepada Allah agar hati kita menjadi bersih. Dengan bersihnya hati, maka nur hidayah, cahaya petunjuk, niki bisa menembus hati kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu oleh Allah dijadikan hamba-hamba yang soleh, panjang umur, sehat, kuat iman, Islam. Dan jikalau ibu dan bapak dikehendaki Allah meninggal, mudah-mudahan Allah jadikan kita meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Terima kasih, ngajinya sudah, ndungone juga sudah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.